Justru ya kalau kita kebanyakan mikir malah nggak jadi upload ya. Kita mikirin ide ini, ide itu, terus kira-kira yang bagus apa, nggak akan jadi upload guys. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu ya? Nah guys, aku berdasarkan pengalaman yang aku miliki ya, karena aku bukan seorang motivator juga guys, tapi aku hanya praktisi ya, yang aktif ngonten mulai dari tahun 2022, 2023, dan hingga sekarang pun juga sudah mendapatkan penghasilan guys. Dari TikTok, dari YouTube pun juga sebenarnya aku juga dapat. Dan itu karena pada saat itu aku nekat guys, jadi nggak mikir kepanjangan. Nah, gimana perjalananku dan apa saja tips-tipsnya, simak video ini sampai selesai, akan aku berikan sama kamu, walaupun mungkin nggak sempurna ya, tetapi minimal aku bisa berbagi. Memang berat guys, kalau kita mau mulai ngonten dan kebanyakan mikir, itu malah jadi beban pikiran tersendiri guys. Biasanya nih ada beberapa hal yang kita pikirin sebelum kita mulai ngonten dan kebanyakan mikir sehingga kita nggak upload. Yang pertama adalah rasa tidak percaya diri, karena video itu mungkin akan ditonton oleh tetangga, atau oleh teman, atau oleh keluarga ya, sehingga mereka akan menilai kamu negatif. Nah, mungkin itu guys, karena dulu aku kayak gitu juga guys. Pada saat aku tampil di depan kamera kayak gini ya, aku membayangkan temanku itu ngelihat aku guys, dan mereka akan menilai aku jelek banget nih kamu ngomongnya. Wah, kamu itu lebay, alay, dan banyak lagi lah pikiran-pikiran negatif kayak gitu guys. Dan itu membuatku ragu-ragu banget dan akhirnya nggak mulai-mulai. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah kayak gini guys. Bahkan mereka pun juga ketika lihat video kamu, mereka cuman, oh kayak gitu doang guys, nggak lebih. Nggak akan gosipin kamu tiap hari. Mereka nggak punya waktu untuk itu guys. Mereka sibuk dengan pikirannya sendiri, sibuk dengan permasalahannya sendiri, dan nggak akan gosipin kamu. Tenang aja. Jadi ketika kamu mengalami keraguan, kamu pikirkan kayak gini, bahwa orang lain itu nggak akan mikirin aku loh. Karena apa? Aku nggak sepenting itu bagi mereka. Ada yang jauh lebih penting untuk mereka, yakni adalah masalah mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua ya, jangan terlalu ribet soal ide konten guys. Karena ide konten itu nanti bisa jalan pada saat kamu sudah mulai. Misal kayak gini ya, kita di awal mungkin berbicara mengenai passion kita. Oke ya, kita bicara mengenai passion kita karena itu jauh lebih mudah. Jadi kita nggak perlu belajar yang rumit-rumit. Wong mengendalikan diri di depan kamera kayak gini aja susah kok, apalagi ketika kita belajar hal yang baru sambil belajar ngomong di depan kamera, mengendalikan diri di depan kamera. Makanya yang sesuai dengan passion aja. Tetapi nantinya kan juga akan berkembang dengan sendirinya guys. Dan itu bukan hal yang salah. Misalnya kayak gini ya, passion kamu emang dimancing. Tapi pada perjalanannya pada perjalanannya kamu bosan bahas soal mancing. Kamu pengen belajar mengenai AI, mengenai teknologi, mengenai gadget. Ya nggak apa-apa guys. Itu merupakan bagian dari perjalanan hidup. Toh juga kamu akan mendapatkan wawasan ya. Tapi ingat, pada saat kamu mulai berpindah niche itu, berpindah kategori ya, tema konten, kamu harus sudah terbiasa nih di depan kamera, terbiasa ngonten. Sehingga apa? Kamu akan merasa jauh lebih ringan karena kamu sudah memecahkan satu permasalahan, yakni memberanikan diri untuk mulai ngonten. Nah, ketika sudah terbiasa, kamu mulai belajar hal-hal yang lain. Nggak apa-apa guys. Toh juga kayak gini ya guys ya, ketika kita ngonten sekalipun kan kenyamanan kita, misalnya passionku emang di mancing, tetapi aku nyamannya memang di gadget sih, walaupun aku belum menguasai. Sebenarnya nggak apa-apa guys, asalkan satu poin tadi, kamu sudah mulai dulu dengan passion yang kamu miliki. Ketika passion itu kamu bahas secara detail dan mendalam, pasti kamu akan memiliki banyak bahan untuk ngonten, sehingga ya kemungkinan kamu untuk loss, kemungkinan kamu untuk bolong-bolong, nggak konsisten itu jauh lebih rendah. Dan sehingga kamu tetap bisa konsisten. Nanti kalau lama-lama terbiasa ngomong kayak gini kan lancar guys. Oh iya, kalau kamu misalkan ya, kok sekarang punya kendala kayak gitu dan pengen nih untuk belajar-belajar AI, aku punya rekomendasi buat kamu untuk belajar Pipit AI. Pipit AI itu adalah satu tools yang bisa kamu manfaatkan untuk membuat text to video, teks menjadi video kayak gitu guys, dan gambar menjadi video hanya dengan menjelaskan deskripsi aja, ditulis di prompter kayak gitu guys. Bilang apa sama Pipit AI-nya, nanti Pipit AI-nya akan membuatkan video. Kamu klik aja link di deskripsi di sini guys, atau scan kode barcode di sini guys buat mulainya ya, karena gratis guys. Tenang aja ya, nggak bayar. Kalau kamu daftar pakai link ini, kamu akan mendapatkan 550 kredit yang itu bisa kamu manfaatkan untuk mungkin 10 kali generate ya, dan itu sudah lumayan sih. Karena nanti kalau misalkan
gratisannya habis ya kamu tinggal bikin lagi akun yang baru, pakai email yang lain, pakai Facebook, pakai TikTok, atau pakai IG juga bisa guys. Dan misalkan kamu disuruh untuk berbayar ya, mending kalau kamu masih belajar kayak gini jangan berbayar dulu guys. Nanti kalau kamu sudah mapan ya, sudah nyaman, berbayar nggak apa-apa. Nah, tapi ya itu sebagai opsi alternatif kalau kamu misalkan belum mau mulai memutuskan untuk ngonten kayak gitu ya. Tetapi lebih baik sih ngonten aja kayak gini guys. Oke ya. Semoga video ini manfaat, nggak jadi spam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Pokoknya semuanya lah. Miss you.